tidak melupakan kebaikannya. Ada mungkin Bapak Ibu yang berpikir bahwa saya hanya bisa melihat kebaikan seseorang walaupun dia berbuat buruk dalam kehidupan saya. Ini berpengaruh juga terhadap pengampunan ya. Bapak Ibu kalau misalkan susah mengampuni, susah melupakan dan lain sebagainya, cobalah sesekali ingat segala kebaikannya. Diingat satu persatu seperti begitu. Ya, karena memang firman Tuhan katakan jangan lupakan segala kebaikannya. Walaupun mungkin kita berpikir kita ada di situasi yang buruk. Kebanyakan orang itu berpikir bahwa kalau saya di situasi ini berarti Tuhan tidak tolong saya. Tuhan itu jahat sama saya. Tuhan tidak sayang sama saya. Padahal sebenarnya firman Tuhan katakan jangan lupakan segala kebaikan. Kalau kita hari ini bisa berdiri di sini, bisa menikmati suasana ibadah malam hari ini, bisa duduk bersama-sama seperti ini, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sementara di tempat lain itu ada orang-orang yang sulit melakukan seperti yang kita lakukan. Nah, terkadang kita melupakan seperti itu. Makanya saya tadi bilang kita ini sering terlalu kehilangan momen ya. Terlalu sering kehilangan momen karena kita nggak mengingat segala kebaikan. Nah, yang kita pikirkan hanya situasi-situasi buruk atau permasalahan-permasalahan, atau mungkin hari-hari yang kita kerjakan, saya yang penting cari uang, setiap hari yang penting menghasilkan uang. Jadi kita banyak kali kehilangan momen. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melupakan kebaikan Tuhan, kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kita akan menjadi orang yang bahagia. Ini tidak akan pernah terjadi. Nah, untuk bisa terus mengingat kebaikan Tuhan sebenarnya adalah satu, kita ini ada di dalam kasih Tuhan. Nah, di dalam kasih Tuhan, hanya ada di dalam kasih Tuhan, kebaikan ini akan terus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kebaikan kita ini, kebaikan Tuhan ini akan terus nyata di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada dalam kasih, saya pastikan bahwa yang terlihat di dalam kehidupan kita ini adalah buruk-buruknya saja. Termasuk orang-orang sekitar kita, termasuk Tuhan yang tidak, apalagi Tuhan yang kelihatan. Nah, bagaimana orang Kristen? Maksudnya apa bedanya orang Kristen dengan orang yang tidak percaya? Kalau orang yang tidak percaya ini, bagaimana mereka bisa tinggal di dalam kasih sementara mereka tidak tinggal dalam Tuhan? Makanya lebih mudah untuk mengingat semua keburukan daripada kebaikan. Nah, kita orang percaya, mari kita melihat sebenarnya kita ini tinggal di dalam kasih enggak? Kalau kita tinggal di dalam kasih, kita akan lebih mudah untuk mengingat kebaikan. Itu akan lebih mudah. Nah, hari-hari kita akan selalu dibuat kagum sama Tuhan. Saya kadang kalau pagi hari, siang hari, karena banyak waktu luang ya, jadi kadang saya di belakang rumah itu hanya duduk saja, dengar kicauan burung, terus kemudian lihat sinar matahari, lihat langit ke atas. Itu hati ini rasanya penuh dengan ucapan syukur dan selalu saja kagum sama Tuhan, kagum. Menit-menit yang saya lalui ini, waktu-waktu yang saya lalui ini selalu, kok bisa ya Tuhan seperti itu ya, selalu seperti begitu. Padahal sebenarnya hari-hari yang saya lalui itu kurang lebih tidak ada bedanya dengan orang-orang sekitar kita ya. Orang-orang sekitar saya melihat ya biasa saja lah. Kalau ada yang bekerja, ada yang melakukan rutinitas yang sama, yang membedakan adalah harusnya kita di dalam Tuhan ini hari-hari itu seperti begitu. Ya, seperti begitu. Nah, saya ingat sebuah pujian, Mbak yang mana ya? Jadi begini Bapak Ibu, kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan kalau kita tidak bisa menikmati ini sebenarnya sangat menyedihkan. Sangat apa? Sangat menyedihkan. Sebagai orang percaya, harusnya kebahagiaan itu bisa kita nikmati. Kita apa? Kita nikmati. Kalau kita tidak menikmati karena masalah, situasi dan berbagai beban persoalan hidup, ini sangat disayangkan. Karena sesungguhnya Allah itu baik. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Kalau kita tidak bersyukur, nah syukur itu muncul dari ketika kita mengingat segala kebaikan. Saya percaya kalau kita ingat segala kebaikan, apapun situasinya, kita pasti akan bisa mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kalau kita tidak ingat kebaikan Tuhan, karena masalahnya begini Bapak Ibu, umumnya orang itu ya seperti itu yang saya sebutkan tadi, kita akan lebih mudah mengingat keburukan daripada kebaikan. Itu di mana-mana seperti itu. Dengan orang-orang pun sekitar kita seperti begitu. Apalagi dengan orang yang tidak kelihatan. Saya ingat sebuah pujian,
yang pernah mendengar bisa diikuti sama-sama ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, amin. Masalahnya adalah kalau kita tidak menikmati itu sangat menyedihkan. Kalau firman Tuhan katakan kasih Tuhan setiap hari itu selalu baru, tapi saya merasa bahwa saya tidak pernah menikmati. Nah, itu karena apa? Yang kita ingat adalah keburukan. Kalau kita tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari dan muncul ucapan syukur, kita bisa menikmati. Itu artinya apa? Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Amin. Nah, apapun yang terjadi hari ini, mau itu baik, mau itu buruk, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Situasi yang saat ini mungkin Bapak Ibu hadapi berbeda dengan orang lain. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa situasi saya ini buruk, kalau dipikirkan buruk sekali. Tapi ingat bahwa kalau dulu Tuhan pernah menolong, salah satu contoh mengingat kebaikan Tuhan ini ya, sekarang pun Tuhan pasti akan tolong, amin. Kalau dulu Tuhan pernah entaskan kita dari persoalan berat, sekarang pun Tuhan akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, kita akan menjadi kuat untuk menjalani hidup ini, amin. Kuat menjalani hidup ini. Karena di tengah situasi yang melemahkan, melelahkan, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, ingatlah segala apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita dulu. Kita pernah ditolong dalam keadaan susah, kita pernah dilepaskan, kita pernah diangkat dalam keadaan susah, kita pernah dihibur. Nah, kalau kita selalu mengingat ini, saya percaya bahwa kita akan selalu kagum sama Tuhan. Jadi hubungan kita ini selalu erat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, karena kita selalu mengingat segala kebaikan Tuhan. Amin. Ada satu pujian lagi yang saya selalu ingat. Jadi setiap saya dalam pergumulan, ini sekedar kesaksian ya. Beberapa tahun lalu, ini sudah kejadiannya sudah sangat lama, tahun 2000 ya. Saya masih ingat sekarang. Waktu itu saya ke Proskuneo ya, di Bandung sana, sekolah musik ya, di Proskuneo. Nah, waktu itu saya berangkat karena ada sponsor. Jadi ada orang Bandung yang mensponsori, memberitahu ke Gembala Sidang apakah ada anak muda yang bisa diutus untuk sekolah musik supaya dia bisa pelayanan musik di gereja. Nah, waktu itu kebetulan saya dituju untuk berangkat. Nah, sementara saya dituju itu sebenarnya saya waktu itu ada lagi menyelesaikan kuliah saya, cuman di Malang itu sudah selesai ya.